Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan belajar modeling ya, modeling dengan low poly. Jadi sebelumnya kita memasukkan objek-objek sederhana ke situ, lalu memposisikan dan scaling dan rotasi. Nah sekarang kita akan mengedit objek untuk menjadi suatu produk, misalkan gitu ya. Oke, di sini contohnya Bapak akan membuat botol. Oke, ini diaktifkan dulu screencast-nya. Lalu di save ya, biar tidak berulang. Kita cek. Oke. Shift A untuk menambahkan objek. Di sini kita tambahkan silinder. Nah, silinder ini kita edit segmennya ya, atau jumlah vertisnya itu menjadi 16 gitu, jadi tidak terlalu banyak segmennya. Nah kemudian, ingat kemarin kita belajar untuk modeling itu menggunakan ortografik ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan numpad-nya, emulate numpad-nya di sini. Input, nah ini ya, untuk mempermudah. Atau juga kalian bisa gunakan ini ya. Oke, kita akan membuat botol dari silinder ya. Oke. Untuk tampak atas kita tekan 7 ya. Lalu pilih. Nah, kita untuk masuk ke edit mode ini kita bisa tekan tab atau klik di sini edit mode ya. Nah, untuk edit mode ini di sini kita ada beberapa bagian yang kita bisa edit pada objek ini ya. Ada vertis, kemudian ada edge ya atau garis, kemudian ada face ya. Nah, ini face. Jadi ada titik, garis, dan bidang ya. Oke. Untuk sekarang kita akan melakukan edit bidang. Ya. Kita seleksi bidangnya yang paling atas. Kemudian kita tekan I. Lalu drag ke dalam ya, seperti ini. Oke. Nah, tampak depan ya, tampak depan itu tidak terlihat perubahan. Nah, tetapi kita tarik ke atas, tekan G, lalu Z. Nah, kita angkat ke atas ya. Begitu. Oke, kemudian kita I lagi. Kemudian S ke dalam, tekan G, Z, angkat lagi ke atas. Oke. Nah, kemudian kita tekan E untuk extrude. Nah, untuk sekarang kita scale keluar ya, keluar seperti ini. Lalu tekan G. Nah, kalaupun sudah seperti ini, kita bisa menekan sumbu ya, Z. Nah, jadi tidak akan menyimpang ya. Oke, ini kita tekan E lagi, extrude, kemudian klik. Nah, begitu. Oke, nah ini udah menyerupai ya, menyerupai botol.
Nah, kita bisa tambahkan segmen di tengah ini kalau misalkan wah ini kurang halus gitu ya, kurang smooth. Kita tekan Ctrl R ya untuk loop cut. Klik. Nah, ini bisa diposisikan di mana saja ya. Silakan. Nah, di sini posisikan di tengah. Kemudian tekan Ctrl B untuk bevel, klik. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan segmen. Nah, gitu ya. Nih bisa lebih banyak atau memang hanya 2 saja. Oke. Gitu. Nah, kemudian ini kan botolnya kurang tinggi ya. Kita nah, kita seleksi nih. Kita seleksi bagian bawahnya. Nah, ini kan edge ya, tapi kita seleksi ini satu-satu nih. Nah, biar cepat kita tekan Alt. Nah, dia akan menseleksi sekeliling ya. Kemudian kita tekan G, jangan lupa sumbunya Z. Nah, misalkan kira-kira segini tingginya. Kemudian kita tekan E, Z, jangan lupa, lalu scale S, Z, klik dulu ya, klik dulu, lalu S. Nah, jadi agak ke dalam gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini udah jadi ya botol ya. Udah jadi botol. Nah, kita bisa lihat tampak object mode-nya. Ini object mode, ini edit mode. Ya. Oke. Nah, kita coba bagian atas nih, lihat. Nah, ini bagian tutupnya ya, atau cap-nya ya. Kita hapus nih. Ini bisa dihapus. Jadi bagian-bagian segmen itu kita bisa hapus. Kita pilih bidangnya, lalu tekan X, delete, space. Nah, jadi bolong nih, jadi berlubang. Oke. Nah, berlubang gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita tutup lagi? Oke, kita pilih satu edge-nya, tekan Alt ya. Tekan Alt. Klik Alt ya. Kemudian kita extrude. Tekan E, lalu S. Nah, jadi dia kita scale ke dalam begini. Oke. Nah, ini kan masih bolong. Kita coba gunakan fill ya. Kita Ctrl F. Nah, di sini ada grid fill, ada fill. Ini coba kalian coba-coba. Kalau Bapak di sini pilih grid fill. Nah, seperti ini. Oke, nah cap itu kita bisa angkat ke atas sedikit. G, Z. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ingin memperdetail lagi perubahannya, silakan. Misalkan di bagian ini tambahkan Ctrl B di bevel ya, klik. Nah, begini. Itu boleh, silakan ya. Oke. Nah, jadi sebuah botol. Nah, ini tampak perspektifnya. Oke, itu untuk modeling 3 dimensi pada edit mode. Kita gunakan vertex, edge, dan kita gunakan vertex, edge, dan face ya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan di posting di Classroom.